Kesultanan Goa atau Karantulas Goa adalah salah satu kerajaan besar yang paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan daerah sekitarnya, yang dalam bingkai Negara Kesatuan RI dimungkarkan menjadi Kota Madya Makassar dan kabupaten lainnya. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal, bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar 1666 hingga 1669 terhadap Belanda yang dibantu oleh Kerajaan Bone, yang berasal dari suku Bugis dengan rajanya Arung Palaka. Tapi perang ini bukan berarti perang antar suku Makassar atau suku Bugis, karena di pihak Belanda Bone ada sekutu Makassarnya. Politik Davis et Impera Belanda terbukti sangat ampuh di sini. Orang Makassar ini perang terbesar Belanda yang pernah dilakukan di abad itu. Kerajaan Gorontalo ini merupakan kerajaan Islam yang ada di Sulawesi, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini dikenal juga dengan nama Kerajaan Makassar. Kerajaan ini menjadi kerajaan maritim terkuat di Indonesia bagian timur. Kerajaan ini termasuk kerajaan terbesar dan tertua yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gorontalo diperkirakan sudah ada sejak abad ke-13, namun baru menganut ajaran Islam pada abad ke-17 Masehi. Kerajaan ini memiliki ibu kota yang bernama Somba-Opu. Hikayat Gorontalo. Dalam hikayat ini, salah satunya juga menceritakan tentang proses Islamisasi yang dilakukan oleh Datori Bandang dan Datori Sulaiman. Lantaran Cimpunan membuat cerita tentang silsilah Raja Wajo, Goa, Sopeng, Bone, Luwu, Sindireng, dan Moserempulu. Raja-raja yang pernah memerintah Goa dan Talu. A. Sultan Alauddin 1591 sampai 1638 Masehi. Ia juga dikenal dengan Daeng Maranbia. Ia merupakan raja pertama kerajaan Goa dan Talu yang memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahannya, ia mengeluarkan aturan agar warganya menganut agama Islam. Pada 1607 terjadi peperangan antara Bone, Sopeng, Wajo yang melawan Goa dan Talu. Peperangan ini dimenangkan oleh Goa dan Talu, sehingga banyak penduduknya yang menganut agama Islam. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga mensejahterakan relatif tinggi. Pada masa pemerintahannya, Sultan Alauddin, ia telah merancang perdagangan dan pelayaran. B. Sultan Malik Said 1639 sampai 1653 Masehi. Kehidupan pada masa pemerintahan Sultan Malik Said tidak banyak diketahui karena sedikitnya catatan sejarah yang ditemukan. C. Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1653 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Goa dan Talu mengalami masa kejayaan. Nama asli dari Sultan Hasanuddin adalah A. Malobosi Daeng Karaeng Bantomangape. Ia adalah putra kedua Sultan Malik Said. Sebenarnya ia tidak memiliki hak untuk menduduki jabatan sebagai seorang raja karena dia merupakan putra dari seorang selir. Namun ketika Sultan Malik Said wafat, banyak yang mendorong untuk menjadi seorang raja, termasuk pemaisuri dari Malik Said. Hal itu terjadi karena prestasinya sebagai panglima perang. Adapun peninggalan kerajaan Goa dan Talu antara lain Benteng Fort Rotterdam, Istana Bala Lompoa, Masjid Katangka, Istana Tamalate, dan Benteng Somba-Opu. Dalam perdagangan, Goa menganut politik bebas sehingga ini menjadi tantangan bagi VOC. Untuk menghadapi VOC, Sultan Hasanuddin mengajak kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya untuk bergabung. Karena usahanya tidak berjalan lancar, ia akhirnya menyerang kerajaan-kerajaan yang menolak tersebut, seperti Wajo, Sopeng, Bone, dan Bodhain. Serangan terhadap Bonek ini ternyata berakibat buruk di kemudian hari terhadap Sultan Hasanuddin karena ia mengusir Arung Palaka yang merupakan seorang bangsawan Boni. Karena peristiwa tersebut, Arung Palaka bekerja sama dengan VOC. Pada tahun 1662, terjadilah insiden dikandaskannya kapal VOC karena memasuki perairan Makassar tanpa seizin dan minta barang, termasuk 16 meriam. Selain itu, Goa menyerang Buton yang melindungi Arung Palaka. Akibat peristiwa tersebut, VOC akhirnya menyerang Goa. Pada tanggal 24 November 1666, datanglah armada VOC di bawah pimpinan Cornelis Spelman bersama rombongan Arung Palaka. Akibatnya, terjadilah pertarungan yang panjang sehingga membuat pasukan Goa terdesak. Hal itu membuat Sultan Hasanuddin tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui perjanjian Bagaya. Isi dari perjanjian Bagaya tersebut adalah: yang pertama, VOC berhak memonopoli perdagangan di Makassar. Yang kedua,
Belanda berhak mendirikan benteng di Makassar, benteng Rotterdam. Ketiga, Goa atau Makassar harus melepas daerah jajahannya. Keempat, Goa atau Makassar harus membayar biaya perang. Yang kelima, Arung Paraka diakui sebagai Raja Bon. Keenam, wilayah kekuasaan Goa atau Makassar diperkecil, jadi hanya Goa saja. Yang ketujuh, semua bangsa asing diusir dari Makassar kecuali POC. Sultan Amir Hamzah atau Mapasamba, pada masa pemerintahannya, kerajaan ini jatuh ke tangan Belanda. Belanda berhasil menggunakan David et Impera, politik adu domba antara kerajaan Bone dengan Goa. Pada tahun 1739, Goa berhasil dikuasai penuh oleh Belanda dengan bantuan Bone. Kehidupan politik Kerajaan Goa dan Talo berkembang sangat pesat pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin karena pada masa pemerintahannya beliau memperluas dan menguasai daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan. Runtuhan Kerajaan Goa Talo. Ketika VOC berhasil menduduki sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawan dengan bantuan dari semua kerajaan Indonesia Timur. Peperangan pun terjadi. Kerajaan Goa Talo di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin melawan VOC yang terus menambah jumlah pasukan. Alhasil, Kerajaan Goa Talo terdesak. Dan pada tahun 1667 mengakui kekalahan yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Bogaya.